Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Sulistiawan, NPI 1461-9043. Pertama, pendahuluan. Penelitian yang terkait dengan sistem monitoring daya listrik bertujuan untuk mengontrol dan membatasi pemakaian energi listrik pada perangkat-perangkat elektronik dengan menggunakan sensor arus dan sensor tegangan. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan dari pengujian yang dilakukan pada ruangan menghasilkan error pada arus sebesar 4,88% dan error pada daya sebesar 2,76%. Penelitian ini bertujuan untuk menggantikan sistem pengukuran energi listrik secara manual dan konvensional. Penelitian ini menggunakan 4 bagian utama, yaitu sensor, prosesor, display, dan network. Pada bagian sensor terdiri dari current transformer dan AC untuk AC power adapter. Kemudian prosesor digunakan oleh Arduino Uno untuk mengolah hasil kerja sensor. Display menampilkan data keluaran real time, sedangkan pada network terdiri dari 3G router, Ethernet shield, 3G modem sebagai komunikasi server, database untuk penyimpanan data dan pengolahan data. Hasil pengukuran dari klaim meter sebesar 0,5 ampere. Selain itu, penelitian ini berhasil mengirimkan pengukuran setiap saat ke database server pada aplikasi wireless energy monitoring yang telah dirancang. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran daya listrik real time dengan menggunakan sensor arus ACS 712. Dilakukannya penelitian ini sehingga dapat menghemat daya listrik real time dengan menggunakan sensor arus ACS 72. Sehingga dapat dilakukannya penghematan energi listrik. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah dapat digunakan untuk memonitoring penggunaan energi terhadap perangkat elektronik. Kedua, sebagai pengembangan di dua kelistrikan pada sistem monitoring daya listrik pada perangkat-perangkat elektronik. Karakteristik sumber listrik PLN. Tegangan dan arus bolak-balik listrik AC menghasilkan arus dan tegangan dengan nilai besaran dan polaritasnya selalu berubah-ubah secara periodik. Dengan digambarkan untuk gelombang secara sinus pada sumber listrik PLN berupa gelombang sinus. Sedangkan gelombang square dan segitiga banyak digunakan pada inverter. Tegangan dan arus RMS tegangan dan arus bolak-balik biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai RMS (root mean square). RMS sendiri biasanya dikenal sebagai kuadrat rata-rata, yang pengukuran statistik biasanya memiliki magnitudo yang berubah-ubah. Menghitung perubahan tegangan dan arus secara sinus dapat dihitung dengan bersamaan. Lalu aliran informasi dengan konsep IoT. Konsep IoT mencakup 3 elemen utama, yaitu koneksi internet, benda fisik atau nyata yang diintegrasikan pada modul sensor, dan pusat data pada server untuk menyimpan data atau informasi dari aplikasi. Benda-benda yang terkoneksi ke jaringan internet akan menghimpun data yang kemudian terkumpul yang kemudian diolah. Setelah diolah akan dianalisa baik oleh instansi pemerintah, perusahaan terkait, maupun instansi lainnya yang kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masing-masing. Ini alat-alat dan bahannya. Pertama ada Arduino Uno, kedua sensor tegangan, ketiga sensor arus, keempat node MCU, kelima relay, keenam power supply 12 volt, yang ketujuh push button, yang ke-8 LCD 2x16, yang ke-9 multimeter, yang ke-10 solder, dan yang ke-11 kabel. Alur penelitian. Diagram di bawah ini menunjukkan alur penelitian secara garis besar yang akan dilakukan pada penelitian ini. Langkah pertama yang dilakukan oleh penulis adalah merancang rangkaian monitoring daya, sehingga akan mempermudah penulis untuk langkah selanjutnya. Langkah kedua adalah melakukan validasi atau kalibrasi alat dengan cara mengatur nilai ADC pada sensor tegangan dan sensor arus sehingga dapat dilakukan pengukuran. Langkah ketiga adalah dari hasil rancangan tersebut, maka penulis akan melakukan perakitan rangkaian monitoring daya. Dalam melakukan perakitan ini akan kelihatan apakah sistem monitoring ini sudah baik atau belum. Jika sudah baik,
penulis akan melakukan pengujian dengan melakukan pengukuran terhadap beberapa beban. Setelah melakukan pengukuran terhadap beban, langkah selanjutnya penulis akan mencatat hasil pengujian dan melakukan analisis. Ini lalu proses kerja sistem. Adanya proses kerja sistem mempermudah untuk mengetahui sistem bekerja secara garis besar. Sistem ini bekerja diawali dari sensor tegangan dan sensor arus mengambil data dari beban yang terpasang. Kemudian data dari hasil pembacaan tersebut akan diproses melalui microcontroller Arduino Uno. Hasil dari proses microcontroller Arduino Uno akan ditampilkan melalui LCD dengan ukuran 2x16. Selain itu, hasil dari proses microcontroller Arduino Uno akan ditampilkan di server melalui jaringan internet dengan bantuan Node MCU. Contoh gambarnya di bawah. Pada gambar itu, ada rangkaian sistem monitoring secara keseluruhan terhadap sensor arus, sensor tegangan, relay, Node MCU, LCD, dan Arduino yang menjadi komponen-komponen pada sistem monitoring tersebut. Sensor tegangan terhubung dengan pin A10 pada Arduino. Sensor arus terhubung dengan pin A1 pada Arduino, relay terhubung pin 0 dan ground. Node MCU terhubung dengan pin digital IO2 dan IO3 pada Arduino, dan LCD terhubung dengan pin digital SPL dan SDA. Untuk hasil analisanya, dilakukan pengambilan data. Perlunya adanya data untuk melakukan analisa terhadap sebuah sistem. Untuk itu, penulis melakukan pengambilan data dari beberapa beban dalam kurun waktu 2 jam setiap bebannya. Yang pertama ada kulkas, setrika, motor AC, 4 jas laptop, yang kelima solder, lalu dispenser, televisi, lampu pijar, dan kipas angin. Sensor tegangan dan arus menjadi pengambilan data berupa nilai tegangan dan arus. Setelah nilai tegangan dan arus didapat, maka biaya kWh per beban akan terpenuhi didapat dari kalkulasi nilai daya pada beban dikali waktu beban terpasang. Lalu ada pengujian. Pengujian alat monitoring daya listrik sangat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja dengan baik. Pengujiannya sebagai berikut. Pertama, melakukan sensor tegangan. Kedua, sensor arus. Ketiga, menampilkan monitoring di LCD, lalu menampilkan monitoring di server. Dan kelima, menganalisa kesalahan. Pengujian pada sensor tegangan dan arus dilakukan untuk mengetahui sensor tegangan dan arus telah bekerja dengan baik dan hasil dari pembacaan sensor tegangan dan arus sesuai dengan pengukuran. Selanjutnya, melakukan pengujian tampilan monitoring pada LCD dan server sudah berjalan dengan baik atau belum. Terakhir, melakukan pengujian tingkat kesalahan sistem saat bekerja terhadap pengukuran. Kesimpulan dari penilaian ini adalah: pertama, alat monitoring daya listrik bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Kedua, terdapat error pada pembacaan nilai tegangan dan arus secara berturut-turut sebesar 0,3% dan 0,28%. Alat monitoring daya listrik ini mampu membatasi arus yang diinginkan. Yang keempat, batas maksimum alat monitoring daya listrik sebesar 5 ampere. Yang kelima, alat monitoring daya listrik memiliki waktu tunda selama 12 detik pada pengiriman server. Sekian pembahasan dari IoT monitoring daya server. Terima kasih.